Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi PAI kelas 4 semester 1. Sebelum ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ada 5 materi yang akan kita pelajari di kelas 4 semester 1. Yang pertama, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yang kedua, teladan mulia Asmaul Husna. Ketiga, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keempat, menyambut usia balik atau dewasa. Dan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Di tengah keragaman, manusia diminta untuk saling menghormati atau toleransi, berlapang dada, dan bertenggang rasa. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu, dan ayah kalian satu." Maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Yang kita pelajari adalah Al-Malik, artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Al-Aziz, artinya Maha Mulia atau Perkasa.
Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Al-Qudus artinya maha suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. As-Salam artinya maha sejahtera. Allah maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Allah memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Contoh akhlak meneladani Al-Malik adalah menahan diri. Contoh akhlak meneladani Al-Aziz adalah mandiri. Akhlak meneladani Al-Qudus adalah cinta kebersihan. Akhlak meneladani As-Salam adalah menjaga lisan atau ucapan kita. Dan akhlak untuk meneladani Al-Mu'min adalah hidup tertib. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, dan saling mendukung. Rasulullah menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati atau toleransi. Menyambut usia balik atau dewasa. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Haid atau menstruasi bagi perempuan sudah berumur 15 tahun. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid artinya sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, ia wajib mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Larangan bagi yang berhadas besar adalah sholat, sujud tilawah dan sujud syukur, membaca, menyentuh, atau membawa Al-Quran, tawaf, dan berdiam di masjid. Tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki, adanya perubahan fisik, seperti wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot atau jambang, tumbuh rambut pada area-area tertentu, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh cakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan cepat besar. Adanya perkembangan mental, seperti bersikap cuek, tenang, dan lebih rasional. Bagi perempuan, adanya perubahan fisik, seperti pinggul dan dada yang mulai membesar, tumbuh rambut pada area tertentu, kulit perempuan lebih halus, pertumbuhan badan juga bertambah cepat, mengalami haid atau menstruasi. Perkembangan mental pada perempuan biasanya cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Kewajiban setelah usia balik atau dewasa. Bila kalian telah mengalami tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Di antaranya, sholat fardu, menutup aurat, dan mencari ilmu. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya
dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Adapun sebab-sebab hijrah, yang pertama, dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Adanya peristiwa Bai'at Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan membantu untuk berdakwah. Dan perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Adapun kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah diawali dengan peristiwa ketika Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik kala itu memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Namun Allah menyampaikan rencana kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa dipakai beliau. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Kemudian, Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Pada tanggal 27 Safar atau tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berjalan kaki ke Gua Thur. 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Thur. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal dengan nama Wadi atau Lembah Ar-Ronun. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat Madinah menyambut beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Kaum muslimin yang pindah dari Makkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Sikap yang bisa kita teladani adalah ulet dan tawakal. Dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya, tidak menanti hadiah atau imbalan atas perjuangan itu. Sikap yang bisa kita teladani adalah ikhlas dan rela berkorban. Perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sikap yang bisa kita teladani adalah kerjasama. Demikian rangkuman materi PAI kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.